sahabatku semuanya, membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah. Yuk saling subscribe sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Halo sahabat Yahmiyanto Channel, dimana saja berada, jumpa lagi dengan saya di Yahmiyanto Channel ya. Sahabat Yahmiyanto, saat ini kita berada di wilayah perkebunan PTPN 2 ya, di Kecamatan Pagar Merbo ya, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Wilayah ini berdampingan langsung dengan perumahan warga ya. Terus bisa mengarah sampai ke daerah Pasar Miring. Di daerah ini karena berdampingan dengan perumahan warga ya, sudah jelas ini harus diawasi dengan ketat ya, karena sudah tidak asing lagi nih wilayah ini ya, terkenal dengan ninja sawitnya ya. Jadi Satpam di sini harus berani ya, harus berani bertindak tegas dan harus punya nyali di sini. Kalau tidak, bayangkan, karena imbangnya adalah apa itu nanti? Egrek ya, alat egrek, alat pemanen sawit. Bayangkan sahabat, yang harus dihadapi egrek, alat pemanen sawit. Kalau sahabat bisa melihat, bisa bayangkan bagaimana alat tersebut sangat tajam sahabat. Nah, itulah yang harus dihadapi oleh tenaga-tenaga lapangan, terutama tenaga-tenaga pengaman ya di wilayah ini. Jadi ini sudah lama terjadi ini sahabat ya, semenjak saya masih kelas SMP ya, sampai sekarang sudah 56 tahun usia saya. Wilayah ini terkenal dengan wilayah basisnya ninja sawit ya, karena ya mereka berani-berani sahabat ya, berani-berani, nekat mereka ini ya, tidak takut dengan satpamnya atau pengamanan perkebunan, sehingga ya mau tak mau mulai hari ini ya, PTPN 2 harus berani-berani ekstra ya, mengeluarkan mengawasi lahan-lahan yang berdampingan langsung dengan masyarakat, karena sudah jelas ini adalah wilayah angker kalau kita bilang ya. Ya kalau siang biasa-biasa sahabat, tapi kalau udah semalam, wah siapa berani ya kan. Nah, jadi memang di sini wilayah ini masih ada kelemahan ya, karena berdampingan dengan rumah warga, sehingga kemudian pihak perkebunan belum mengadakan semacam galian parit-parit ya, galian parit pengaman yang kira-kira luasnya 3x4 kedalamannya tuh ya. Nah, itu bisa kalau itu dibikin atau dibuat, mungkin itu bisa salah satu alat pencegahan ya, daripada pencurian TPS dari kebun sawit ini ya. Jadi saat ini PTPN 2 harus berbenah diri ya, jangan lengah lagi. Kalau lengah nanti banyak yang lepas nih, tanahnya bisa digarap dengan warga ya, kemudian hasil TPS-nya dijarah oleh warga ya, ataupun maling ya, maling sawit atau ninja sawit ya. Jadi untuk memaksimalkan agar supaya hasil panen TPS meningkat, PTPN 2 harus meningkatkan juga keamanan di wilayah sini ya, agar supaya hasil panen tetap terjaga dan maksimal ya, sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PTPN 2
yakni pupuk ataupun yang lain-lainnya, agar supaya panen TBS-nya meningkat, buahnya besar-besar. Ya, itulah istilahnya kan. Jadi di sini harus ekstra hati-hati ya, pihak PTPN 2 harus menyerahkan seluruh kekuatannya di wilayah sini karena berbatasan dengan rakyat. Jadi biasanya ninja sawit ini bergerak dimulai hampir menunjukkan waktu sore ya, sampai maghrib ataupun malam. Situlah mereka bekerja ya, biasanya maling-maling sawit di saat-saat jam seperti itulah mereka bekerja, karena di saat itulah mungkin banyak tenaga pengamannya yang lengah ya, karena di saat-saat itu banyak tenaga pengaman yang misalnya sholat maghrib ataupun makan malam ya, istirahat. Nah, tapi disitulah kesempatan yang sering diambil oleh para ninja sawit nih ya, sahabat. Nah, dan ini sudah lama terjadi, sahabat ya. Mungkin udah puluhan tahun ya. Ya, baik sahabat Jahmianto Channel, di mana saja berada. Saat ini kita sedang berada di wilayah perkebunan PTPN 2 di Kecamatan Pagar Merbu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Wilayah ini terkenal dengan wilayah ninja sawitnya ya, karena berdampingan langsung dengan rumah-rumah warga ya, sahabat. Jadi pihak PTPN 2 tidak lengah lagi, tidak mau kecolongan lagi dengan hasil-hasil TBS-nya yang dicuri rakyat ataupun wilayah tutorialnya yang mungkin digarap rakyat ya. Seperti bagaimana kita ketahui bahwasanya di saat zamannya Gubernur Sumatera Utara almarhum Tengku Rizal Nurdin ya, kita ketahui bahwasanya di zamannya Pak Rizal ini banyak sekali tanah-tanah perkebunan ya, HGU PTPN 2 banyak yang sudah dilepas oleh PTPN 2 guna untuk mengalah ya, diambil oleh pihak-pihak tertentu ya, sehingga Gubernur Sumatera Utara pada saat itu mengeluarkan beberapa ribuan hektar ya, HGU untuk rakyat wilayah Sumatera Utara ya. Dan kali ini pihak PTPN 2 tidak mau seperti itu lagi ya tentunya. Jadi harus maksimal untuk menjaga wilayah tutorialnya, demikian juga menjaga hasil TBS agar supaya berhasil hasilnya melimpah ya. Ya. Baik sahabat Jahmianto Channel yang masih setia dengan channel ini, jangan lupa sahabat sambil menonton sambil membantu subscribe ya sahabat di channel ini. Ya, tentunya bagi sahabat yang belum pernah membantu saya subscribe, silakan sahabat bantu dengan saya channel ini dengan sekali saja subscribe-nya sahabat ya. Karena satu orang ataupun satu nomor satu kali subscribe ya. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga sahabat hari ini diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, saat ini kita sedang menelusuri perbatasan ini, wilayah ini ya, PTPN 2 dengan warga seputaran desa Pagar Merbu, Kecamatan Pagar Merbu, Kabupaten Deli Serdang. Nah, ini dia ada, kalau sebelah kiri masih ada tanaman pohon sawit yang masih usia muda ya, belum berbuah atau belum menghasilkan. Nah, di saat-saat seperti ini yang perlu dijaga biasanya ternak ya. Karena pohon-pohon ini di usia-usia seperti ini menurut sebagian orang ahli ya, dalam persawitan, pohon ini harus didampingi dengan rerumputan ataupun kacang-kacangan ya, agar supaya tanahnya tetap dingin ya. Kemudian pertumbuhan dari
pohon sawit yang masih muda ini tidak terganggu, sahabat ya. Ya, makanya PT PN2 memberikan satu larangan-larangan berupa spanduk agar supaya ternak dilarang masuk, karena ternak lembu ataupun kambing ya biasanya memakan rumput yang suka dengan rumput kacang-kacangan ya. Seandainya ini dibiarkan, nantinya pertumbuhan dari sawit-sawit muda kita bisa terhambat ya. Jadi sawit-sawit muda harus dibarengi dengan banyaknya rumputan ya, ataupun kacang-kacangan agar supaya pertumbuhan sawit muda ini tidak terganggu ya sahabat. Makanya PTPN2 tegas di sini selalu memberikan teguran-teguran ataupun larang-larangan agar supaya lembu tidak boleh masuk ke wilayah ini, karena ini wilayah masih ditanami dengan sawit-sawit muda. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sawit-sawit muda ini sangat membutuhkan tanah-tanah yang dingin agar supaya pertumbuhan dari sawit-sawit muda ini tidak terganggu. Ya sahabat, ya mungkin sahabat lebih paham lagi daripada saya ya. Ya itulah yang saya ketahui bahwasanya kalau usia sawit muda seperti ini harus dibarengi dengan pertumbuhan rumputan atau kacang-kacangan agar supaya kondisi dari lahan di sekitarnya tetap dingin, kemudian pertumbuhan akar dari tanaman muda ini bisa membaik ya, dan tentunya tidak terhambat pertumbuhannya. Makanya di sini dibuat larang-larangan agar supaya lembu ataupun sapi dilarang masuk ya. Ini tujuannya adalah di samping untuk menjaga kondisi ini ya, tanaman-tanaman pendamping dari sawit muda, kemudian juga tujuannya adalah agar supaya tanah tidak keras nantinya ya, karena tahu sebagaimana kita ketahui bahwasanya seandainya ada sapi-sapi ataupun lembu-lembu, kerbau yang masuk ke wilayah perkebunan, tentunya ternak-ternak itu membuang kotoran ya. Nah, kotoran ini kan panas ya, sehingga rumputan bisa mati ataupun layu ya, dan akibatnya bisa gersang. Jadi sangat dilarang keras bagi masyarakat yang mempunyai ternak lembu untuk melepaskan ternak-ternaknya ke wilayah ini, karena wilayah ini saat ini sedang menghadapi masa pertumbuhan dari sawit-sawit muda. Jadi sangat dilarang keras bagi peternak-peternak di sekitar wilayah ini untuk mengeluarkan ternaknya ke wilayah ini, karena kalau dibiarkan nanti pertumbuhan sawit muda akan terganggu. Baik sahabat, mari kita ikuti sejenak bincang-bincang kita dengan salah satu tenaga satuan pengaman atau satpam, yakni Bapak Misran ya. Bapak Misran ini mengawasi wilayah di sini. Bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti liputannya. Pak siapa jenenge? Pak Misran. Pak Misran ya. Pak Misran adalah tenaga apa Pak? Sapam ya? Sapam. Papam atau sapam? Sapam. Sapam ya, di PT PN2 yang mengawasi berapa hektar Pak? Hampir 700 hektar. 700 hektar. Jadi Pak siapa tadi? Misran. Misran harus mengontrol ya. Setiap harinya sampai jam berapa Pak? Ada shiftnya? Nggak ada, dua orang sama anak saya Randy. Oh, 2 orang ya. Dibagi satu hari bagi 2 lah ya. Ini mau ganti Pak? Mau dibuka. Membuka ya? Nah, motor mau masuk, motor Rispa minta tolong. Oh iya ya. Karena untuk percontohan Rispa. Yang mana Pak yang tinggi tuh? Iya. Itu percontohan orang Rispa itu. Dia numpang jalan kemari dia. Apa pupuk baru Pak? Pupuknya jenis baru? Nggak tahu, entah pupuk Oriental, pupuk apa. Hampir sama juga sama kebun itu. Iya iya iya. Oh, ini mau buka pintu ya Pak ya?
Jadi Pak Misran ini adalah salah satu pegawai ya yang ditugaskan oleh PTPN 2 untuk mengawasi sedikitnya 700 hektar setiap harinya, harus keliling Pak ya. Terutama yang harus diawasi lembu-lembu Pak ya. Lembu, hasil panen. Kalau masih kecil ini lembu lah ya. Kemudian ini baru tanam cuma Pak? Panen. Ini baru dibersihkan ya. Sekalian mengawasi hasil panen Pak ya. Ya, ya. Ini ya. Inilah kendaraan Pak Misran. Kendaraan lapangan Pak ya. Lengkap dengan semprit. Ya, demi keamanan PTPN 2. Ya, lokasinya kira-kira di Abdeling berapa ini? Abdeling 5 ini. Ini ada pelangnya, kita lihat ya Pak. Ya, baik sahabat, itu tadi kita bincang-bincang sejenak dengan Pak Misran ya, salah satu tenaga satuan pengaman atau Satpam dari PTPN 2 yang ditugaskan di wilayah Pegagan Merbau dengan wilayah tugas yaitu 700 hektar ya. Pak Misran ini sebenarnya usianya sudah usia pensiun ya, tapi mungkin karena kejujurannya, keteguhannya, keberaniannya ya, dan punya nyali sehingga Pak Misran sampai hari ini dimanfaatkan tenaganya oleh PTPN 2. Pak Misran kesehariannya bekerja bersama anaknya ya, si Randy katanya. Mungkin dalam satu hari mereka berbagi waktu ya, agar supaya tetap mengawasi wilayah ini. Ya sahabat, itulah kalau kita mau berhasil ya, kita harus berjuang ya. Kalau mau hasil melimpah kita harus ekstra ya, ekstra semuanya harus ekstra, menjaga wilayah, menjaga hasil TPS ya, jangan lengah, karena di saat kita lengah sudah banyak maling-maling ninja ya yang sudah antri untuk menghajar sawit-sawit atau TPS yang sudah waktunya panen nih sahabat. Wah ya, jadi kali ini PTPN 2 tidak mau lengah lagi dengan hasil-hasilnya, dan tentunya PTPN 2 mempunyai target tersendiri, yakni harus meningkatkan hasil TPS-nya ya, tahun demi tahun, agar supaya PTPN 2 menjadi PTPN 2 yang berhasil ataupun yang sukses ya. Baik sahabat yang Pianta Channel, di mana saja berada ya, kita masih berputar-putar di wilayah ini karena wilayah ini sebenarnya sangat menarik untuk kita ekspos, agar supaya wilayah ini tidak menjadi wilayah yang angker ya, karena wilayah ini otomatis banyak juga orang-orang yang baik di sini, karena ada seseorang ataupun oknum-oknum yang tertentu yang mempunyai sifat mencuri, sehingga daerah ini menjadi daerah terlarang ataupun daerah ya perbincangan, selalu daerah perbincangan orang-orang PTPN 2 ya. Ya, situasi seperti ini tentunya jangan terus-menerus terjadi ya. Tentunya harus ada perubahan ya. Ya, bagi peternak-peternak maunya lah jangan dilepas ya, buatlah ternak-ternak kalau ingin berusaha beternak ya, buatlah kandang tersendiri, dan kemudian
diarit lah, ataupun dicarikan rumput, ataupun dicarikan pengganti, makanan pengganti ya, sebagai rumput ada ya kan. Kalau kita mau belajar, kita punya solusi-solusi terbaik ya, sebagai pengganti makanan lembu, yaitu rumput atau kacang-kacangan ya. Ada alternatif lain, jadi tidak mengganggu dari wilayah-wilayah perkebunan ini, karena wilayah perkebunan ini saat ini sedang mengadakan penanaman tanaman mudah ya, yakni sawit-sawit muda. Karena di usia seperti ini, sawit-sawit ini sangat restan ya, sangat sensitif, karena di saat-saat usia muda seperti ini, sawit ini butuh berbagai macam sentuhan-sentuhan baik sentuhan pupuk ataupun sentuhan-sentuhan nutrisi atau makanan-makanan yang harus diberikan kepada sawit-sawit muda ini ya. Kemudian struktur tanah juga harus dijaga di sini, agar supaya sawit-sawit muda ini dapat tumbuh dengan subur, kemudian tentunya nantinya buahnya besar dan lebat ya sahabat. Ya baik sahabat Yahmianto Channel dimana saja berada, yang masih setia dengan channel ini, terima kasih sahabat masih setia dengan channel ini. Sampai jumpa, dadah.